Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Ini mohon maaf banget ya, ini suara saya agak kayak mana ya, habis gitu loh ya. Jadi kemarin itu sempat bergadang, banyak acara, banyak kegiatan, jadi suara saya habis ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan ribuan terima kasih buat Anda selalu, karena dukungan dan supportan dari Anda lah yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang telah ikut berpartisipasi ya, atau dalam mendukung channel ini, mensupport channel ini. Pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih. Yang nggak support pun saya ucapkan terima kasih. Yang penting Anda sudah hadir di channel Solusi Hutang. Terima kasih juga ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu gagalnya 1 juta tapi rasa takutnya 1 M. Ya, saya banyak perhatiin keluhan demi keluhan yang masuk kepada saya gitu loh, baik dari email, Instagram, itu banyak. Bahkan mereka bisa berasumsi sendiri, mendefinisikan sendiri, padahal hal itu udah jelas-jelas salah yang mereka pikirkan itu, dan mereka ketakutan. Ya, ini kan bikin bingung gitu loh. Udah mereka berasumsi yang aneh-aneh, mereka juga memikirkan yang langka-langka, mereka juga takut. Ya, dan saya mau bahas ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga aja Solusi Hutang bisa tembus 1 juta. Bisa nggak dia? Kalau bisa, kalau nggak bisa yaudah, berarti serezeki kita aja, sebatas mana. Ini kenapa saya ambil di sini, karena saya perhatikan, bang, saya gagal bayar bang di pinjol legal, hutang saya 700.000. Mungkin nggak bang mereka datang ke rumah? Mungkin nggak bang mereka membawa saya ke kantor polisi? Mungkin nggak bang mereka akan memproses saya ke jalur hukum? Dan paling parahnya, mungkin nggak bang mereka mensita aset-aset saya? Ya, ngeri nggak itu? 700.000 loh utang mereka, tapi pola pikirnya nauzubillah banget gitu loh. Bahkan melampaui ancaman dari debt collector. Ya, melampaui ancaman yang dibikin oleh pinjol. Makanya saya selalu bilang, hal yang paling menakutkan itu ketika kita gagal bayar adalah pikiran kita sendiri. Itu yang paling menakutkan. Kalau soal kita gagal bayarnya, ya itu cuman sebatas gagal bayar itu karena apa? Karena duit kita nggak ada gitu loh. Ya makanya kita gagal bayar, ya kan simpel gitu ya. Tapi orang-orang malah memikirkan lebih, bisa bilangin seperti itu. Ini suara saya aja udah kurang, tapi karena banyak pertanyaan demi pertanyaan yang seperti itu, ya udah saya bikin gitu loh. Ya, drama apa lagi ini yang sedang Anda mainkan? Ya, drama yang seperti apa sih yang sebenarnya Anda takutin gitu loh? Karena itu lahirnya dari pikiran Anda sendiri. Ya, seperti saya bilangin tadi, utang 700.000 lah utang Anda. Taruhlah Anda mau bayar 1.200.000, utang 700.000 pokoknya nih. Anda harus bayar 1.200.000, berarti 500.000 bunganya. Tapi pemikiran Anda menghayal Anda ngutang ratusan juta. Aset Anda mau ditarik, Anda mau didatangi ke rumah. Habis itu Anda mau diproses ke jalur hukum. Berapa banyak itu ancaman demi ancaman yang ada dalam pikiran Anda. Padahal faktanya nggak seperti itu. Perjalanannya nggak seperti itu, tapi dari pikiran Anda itu memunculkan drama-drama yang tidak seharusnya ini terjadi. Ini loh yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sebenarnya rasa takut itu dalam diri Anda, bukan sama masalah Anda. Ya, kalau masalah Anda kan saya bilangin 700.000, bayarnya 1.200.000. Tapi diri Anda menghayal, diri Anda membayangkan Anda berada di penjara gara-gara hal ini. Anda diproses hukum gara-gara hal ini. Ya, padahal saya setiap saat menerangkan, mana mungkin pinjol memproses Anda ke jalur hukum, sementara untuk rugi ratusan ribu aja mereka tidak mau. Apalagi harus mengeluarkan uang jutaan.
Di sini loh, sulitnya di situ. Ya. Jadi seakan di sini saya mencoba untuk memberikan edukasi ataupun motivasi sama Anda. Itu rasanya sia-sia. Saya itu dikalahkan oleh drama debetur yang baru gagal bayar. Ya, rasa takut mereka dapat informasi entah dari mana, saya tidak tahu. Mereka mungkin browsing di Google, mereka masuk klub ya. Masuk grup, mohon maaf, masuk grup gitu loh. Jadi mereka salah ini, salah mereka saling mungkin sesama debetur salah asumsi. Atau memang Anda masuk ke dalam grup orang yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya mekanisme dari pinjol ini. Ya. Akhirnya apa? Meluap. Dan meluap itu yang jadi impasnya apa? Ketika dia mengetahui solusi hutang dan dia hajar saya dengan drama yang telah dia dapatkan ini. Bang, kemarin juga ada. Katanya mereka utangnya 500.000 tapi DC-nya datang ke rumah. DC apa yang datang ke rumah gitu? Ya. Karena nggak jelas pertanyaan itu. Jadi saya beranggapan bukan dari masalahnya yang terberat, tapi pikiran inilah yang membawa Anda ke bawah tekanan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa memikirkan lebih maksimal lagi, seperti yang sudah sering saya bahas di video, Anda tidak akan diproses ke jalur hukum. Kenapa bang? Ya seperti saya sampaikan tadi, pinjol rugi 100.000 aja tidak mau. Bagaimana pinjol harus rugi jutaan gitu loh. Ya, jutaan dari mana bang? Untuk mendaftarkan diri Anda untuk diproses Dewan Prestasi itu mendaftar dulu ke pengadilan. Ya, habis itu untuk meluruskan semua permasalahan itu, pinjol juga harus menyewa penasehat hukum atau lawyer. Emang berapa tarif lawyer saat ini? Ya, kita balik lagi ke belakangnya. Kita hutang 700.000, dibayar 1,2. Kita ada uang 1 juta aja untuk melunasi, tidak bisa. Ya, kurang 200.000 kok, mereka masih untung 300. Mereka tidak mau. Bagaimana mau memproses Anda dengan uang jutaan yang akan mereka keluarkan? Ya, gitu loh cara logikanya. Makanya saya sampaikan terus sama teman-teman semuanya, ini nggak mungkin, ini nggak akan mungkin terjadi. Banyak kok orang negosiasi, ya. Dia misalnya hutangnya 1 juta, bayar 1,3 misalnya. Saya sanggup bayar pokoknya aja, saya balikin ini 1 juta. Pinjol nggak mau, gara-gara 300.000 pinjol nggak mau. Ya, jadi ada lucu loh, ketika ada debetur yang menghayal mereka diproses ke jalur hukum oleh pinjol. Ya, itu menjadi lucu. Habis itu lagi, apakah saya akan dikunjungi ke rumah bang dengan jumlah hutang saya seperti ini? Ya, nggak akan mungkin. Kan saya bilangin, dikunjungi atau tidak, itu ini pinjol legal ya kita bahas ya, dikunjungi atau tidak tergantung cara Anda berkomunikasi. Ya, meskipun rumah Anda bersebelahan dengan kantor pinjol, kalau cara Anda berkomunikasi dengan tepat dan benar, DC pun pikir-pikir 2 kali untuk mengunjungi Anda. Ya, dan kebanyakan kesalahan terjadi dari mana? Kesalahan terjadi ketika kita berkomunikasi dengan DC menunjukkan suatu kelemahan kita. Ya, yang DC bisa menyimpulkan hal itu bahwa orang ini mampu untuk saya tekan. Makanya saya selalu bilang, ketika berkomunikasi dengan DC, jangan sampai kita mudah ditebak dan mudah dikuasai. Ya. Apa contohnya bang? Contoh, ketika kita berkomunikasi dengan DC, tanya dulu ini dari mana, siapa namanya. Ditambah lagi saat ini DC legal itu tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Tanya dulu titik terangnya. Kalau mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya, utang ini privat loh, privasi banget. Jadi kayak mana kita berbicara dengan orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam hal itu. Ya, jadi teman-teman semuanya ini perlu dipahami lagi. Jadi jangan sampai kita menyampaikan, iya misalnya ada DC yang nagih, kita mau jujur ini dengan keadaan, mohon maaf anak saya sedang sakit, ini segala macam, pokoknya dengan alasan Anda lah, memang itu faktanya. DC nggak akan terima. Justru dengan hal itu DC lah mencaci maki Anda. Saya nggak peduli mau anak Anda sakit, mau anak Anda mati, itu kata DC kan. Yang penting hutang Anda bayar. Dengan seperti itulah kita merendahkan diri kita sendiri.
tidak ada ketegasan. Mendingan kita sampaikan aja, hari ini Anda menagih, saya nggak ada uang. Ya, saya masih sedang berusaha karena saya masih sadar akan hutang saya. Kalau Anda mau menunggu silakan, kalau tidak mau menunggu lanjutkan risikonya. Kan saya sering ajarin itu. Ikutin hal itu. Jadi dari teman-teman semuanya, hutang 1 juta jangan kita jadikan rasa takut sampai 1 miliar. Ya, kendalikan pikiran kita. Tanya lagi ke hati kita, apa sih yang saya takutin? Apa yang saya cemasin? Bukankah ini semua terjadi atas dasar kesadaran saya sendiri? Saya yang ceroboh, saya yang ngambil. Apa yang harus saya takutin? Ya, kayak gitu aja. Ya di penjara silakan, di proses hukum silakan. Jujur aja dengan diri Anda, dengan seperti itu Anda bisa menjawab satu persatu rasa takut demi rasa takut yang ada dalam diri Anda. Tapi kalau Anda ikuti alur dari rasa takut yang ada dalam diri Anda, celaka hidup ini. Ya, makanya dari teman-teman semuanya, tolong berpikir lebih bijak lagi, lebih maksimal lagi. Jangan sampai merugikan diri Anda sendiri. Jangan sampai rasa takut yang sudah Anda tanam, habis itu drama-drama yang Anda bawakan dalam diri Anda membuat celaka untuk hidup Anda. Padahal fakta tidak menerangkan hal seperti itu. Ya, makanya saya bilangin, kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya udah persetan dengan semua ancaman. Ya, gak penting juga. DC kalau berani datang, ya berkomunikasi dengan kita langsung. Kalau cuman ancam-ancam begini semua orang juga bisa kok. Hampir semua orang diancam juga seperti itu. Jadi bukan Anda aja. Ya, yang penting jangan baperan, jangan ikuti alur-alur cerita yang sesat dalam diri Anda. Jangan jalani lagi solusi-solusi dari grup-grup yang seharusnya grup itu tidak nyambung dengan konsep Anda. Lihat dulu kayak mana perjalanan orang ini yang mau Anda ikuti. Ya, bukan saya menyesatkan, tidak, cuman ikuti dulu, pahami dulu. Kita mau bergabung dalam satu komunitas itu, kan kita harus jelas dulu. Ini arahnya kemana? Visi misi mereka seperti apa sih? Baru kita bergabung. Tapi kalau Anda asal-asalan di dalam itu, Anda akan mendapatkan yang asal-asalan juga seperti saat ini. Ya, jadi suara saya nggak tahan lagi nih ya. Jadi terima kasih banyak lah buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah mau mensupport. Jadi mohon maaf banget kalau ada salah penyampaian atau suara kurang enak banget. Yang penting mudah-mudahan dengan adanya video yang seperti ini itu bisa menjawab semua pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.